Kemudian yang keempat, yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga itu adalah sedekah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Majah dari sahabat Yazid bin Haritsah, Nabi menjelaskan, kullu mri'in fi zilli shadaqatihi hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang akan selalu berada di bawah naungan atau perlindungan shadaqatihi dari sedekahnya hatta yuhkama bainan nas, sampai ditegakkannya hukum di antara manusia. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu menjadi zillun, menjadi naungan, pelindung, protektor bagi kita. Sejak kita hidup di dunia sampai kita diantarkan masuk ke dalam surga. Waktu kita hidup di dunia, sedekah yang kita keluarkan itu fungsinya sebagai pembenar atas iman yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau betul kita orang yang beriman, pasti punya kemauan bersedekah. Kalau ada orang mengaku dirinya beriman tapi tidak punya kemauan bersedekah, itu imannya dalam tanda tanya. Makanya sedekah itu dikatakan sedekah sidik, pembenaran atas apa yang ada di dalam iman. Yang kedua, sedekah yang kita berikan manfaatnya di alam dunia ini bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Bisa menghindarkan kita dari berbagai macam malapetaka yang mungkin akan menimpa kita. Akhirnya kita terhindar dengan sedekah kita itu. Yang ketiga, waktu kita hidup di dunia ini, sedekah itu bisa menjadi penawar atas penyakit yang kita derita. Jadi sakit yang kita derita itu masih mampu kita mengatasinya barokah dari sedekah yang kita keluarkan. Kemudian yang keempat, manfaat sedekah waktu kita masih hidup di alam dunia ini mendatangkan keberkahan atas nikmat umur yang Allah berikan. Kalaupun umur kita pendek, tapi umur kita yang pendek itu menjadi berkah dengan sedekah-sedekah yang kita keluarkan. Itu baru waktu di dunia. Sedekah sudah menjadi zillun pada saat kita menghadapi sakaratul maut. Nabi menjelaskan, pada saat seorang hamba yang banyak bersedekah waktu hidupnya, sedekah itu mendampingi dia di sebelah kepala kanannya pada saat dia menghadapi sakaratul maut, dan akan terus menaungi dirinya sampai dia berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah, dan terus mengikuti dia pada saat yaumul ba'as, pada saat hari di mana Allah membangkitkan semua makhluk karena kiamat sudah terjadi. Sedekah masih terus menaungi sampai kita bergerak menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar sedekah kita itu ikut menaungi kita. Pada saat kita melewati as-sirat, sedekah kita ikut menaungi kita untuk selamat kita melewati as-sirat. Begitu as-sirat sudah kita lewati, berarti hablum minallah selesai. Tapi kita belum masuk ke surga karena barangkali masih ada persoalan hablum minan nas. Ditegakkanlah lagi hukum yang berkaitan dengan hablum minan nas. Sedekah masih menaungi, masih memberikan perlindungan atas izin Allah kepada kita.
hatta yahkuma bainan nas, sampai persoalan hukum di antara manusia itu selesai, lalu kita dimasukkan ke dalam surga, barulah sedekah meninggalkan kita. Jadi luar biasa sekali sedekah itu. Sehingga di dalam Quran disebutkan fi sarai wa dharai, baik dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit, sedekah itu tetap harus dijalankan. Kalau kita lapang, berilah sesuai dengan kelapangan. Kalau kita dalam keadaan sempit, berilah sesuai dengan keadaan sempit itu. Karena nanti ada suatu waktu di mana sedekah kita itu tidak laku. Akan datang suatu masa, kata Nabi, di mana orang beramai-ramai menawarkan sedekahnya, tapi tidak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah itu. Jadi sebelum saat itu datang, masih ada orang yang membutuhkan untuk menerima sedekah kita, maka bersedekahlah. Sekolah TK kita menggantung, belum selesai. Bersedekahlah sesuai dengan kondisi kita. Sebentar lagi kita juga akan masuk ke dalam Idul Adha. Berkurbanlah. Karena fi kulli sya'ratin hasanatun, setiap helai dari bulu hewan yang kita korbankan itu mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan yang juga akan mengantarkan kita ke dalam surga. Dan ini perlu untuk kita saling menyemangati. Jangan pernah berkeinginan sedekah tapi nunggu kaya. Nanti kalau saya kaya, saya baru sedekah. Untuk bersedekah tidak perlu kaya. Karena bersedekah itu tidak membuat orang miskin. Tidak ada orang miskin karena bersedekah. Yang ada orang kalau sudah semakin kaya, semakin banyak berpikir tentang sedekah, karena sudah sayang dengan hartanya yang banyak itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai akhirnya dia masuk ke dalam kubur, baru timbullah penyesalan. Kenapa dia tidak pernah tertarik dengan sedekah? Jadi penyangga yang keempat untuk kita menuju ke dalam surga atas ridha Allah itu adalah bersedekah. Sedekah itu manfaatnya di dunia banyak, manfaatnya pada waktu sakaratul maut besar, manfaat kita di alam barzah besar, manfaat kita pada saat yaumul ba'as, hari berbangkit besar, manfaat pada waktu kita berada di padang mahsyar besar, manfaat pada waktu kita melintasi as-sirat besar, manfaat pada waktu kita menghadapi persoalan hukum bainan nas di pengadilan Allah dalam kehidupan akhirat, itu juga manfaatnya besar. Jadi semangat bersedekah itu harus tetap hidup di dalam diri kita. Masalah besar kecilnya itu tergantung fi sarai wa dharai, tergantung dari keadaan kita, apakah dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau lapang, berilah sesuai dengan lapangnya rezeki kita. Kalau kita dalam keadaan yang sempit rezeki, berilah sesuai dengan kondisi rezeki kita yang sempit itu.
Kemudian yang terakhir, selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya menjelaskan itu, ada satu keteladanan. Kalau pada diri Nabi itu sudah pasti. Tapi ada satu keteladanan dari Sayyidina Abu Bakar berkaitan dengan sedekah ini. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah berhenti bersedekah sejak dia bersyahadat. Sejak dia masuk Islam sampai dengan dia mau wafat, itu tidak pernah berhenti bersedekah. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Meskipun yang dia sedekahkan itu hanya sepotong kue, atau yang dia sedekahkan itu hanya beberapa bawang merah, hanya beberapa buah bawang merah. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak pernah berhenti bersedekah sejak dia bersyahadat, menyatakan diri masuk Islam sampai dengan dia akan wafat. Meskipun sepotong kue, dia tetap bersedekah. Meskipun hanya dengan beberapa buah bawang merah, dia tetap bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Ini keteladanan yang harus kita cermati. Betapa pentingnya arti sedekah itu bagi diri seorang hamba pada waktu dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Kemudian tiang penyangga kelima yang mengantarkan seorang hamba menuju ke dalam surga atas ridha Allah, itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Nabi akan memberikan syafaatul kubra kepada umatnya, itu didasarkan kepada skala prioritas. Jadi ada orang-orang yang didahulukan diberikan syafaat oleh Nabi. Di antara umatnya ada yang belakangan dikasih. Jadi kalau kita mau menjadi bahagian yang diprioritaskan oleh Nabi untuk mendapatkan syafaatul kubra, maka banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi. Sebagaimana yang Nabi jelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah. Nabi menjelaskan aulan nasi min yaumil qiyamah aulan nasi bi yaumal qiyamah. Manusia yang diprioritaskan untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatun. Mereka yang paling banyak berselawat atas diriku. Jadi aulan nas, manusia yang diprioritaskan, bi, untuk aku berikan syafaat yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatun. Mereka yang paling banyak berselawat atas diriku. Jadi selawat itu harus kita perbanyak. Tidak cukup hanya selawat yang ada di dalam tasyahud saja. Di luar sholat pun kita memperbanyak selawat kepada Nabi. Sebagaimana sighat selawat yang diajarkan oleh Nabi. Kalau mau sempurna selawat kita, seperti selawat yang kita ucapkan di dalam sholat pada waktu kita tasyahud. Bisa juga dalam bentuk salawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Itu diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Satu kali kita berselawat kepada Nabi itu nilainya 10. 10 kali kita berselawat kepada Nabi itu nilainya 100. Jadi kalau setiap habis sholat saja kita berselawat 100 kali kepada Nabi, lima kali sholat 500 kali dikali 10. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu yang kita miliki itu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, tapi juga tetap menegakkan keseimbangan dalam bermuamalah. Jadi kepedulian, sedekah, bekerja untuk umat, itu muamalah, itu hablum minan nas yang tidak boleh kita tinggalkan. Membangun sarana pendidikan untuk mendidik generasi kita, itu muamalah yang tidak boleh kita abaikan. Karena sekarang berbagai macam aliran pemikiran yang menyesatkan dan menyimpang itu terjadi dengan mudah melalui pengaruh-pengaruh media sosial. Kita lihatlah berbagai macam hal bermunculan. Ada yang orang perempuan menjadi imam atas orang laki-laki. Ada khatib orang perempuan. Ada saf solat perempuan dengan laki-laki dalam posisi yang berbaur tanpa adanya uzur syar'i yang dibenarkan secara syariat, dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan lainnya yang kalau kita tidak mendidik generasi kita sendiri, maka nanti akan kita lihatlah bagaimana satu demi satu generasi kita itu akan menyimpang, dan itu sangat menyakitkan kalau kita menyaksikannya. Apalagi sekarang orang gampang ikut-ikutan, gampang dipengaruhi. Jadi kita harus benar-benar selektif mendidik dan mengajar generasi kita sendiri agar pemahaman mereka itu adalah pemahaman keagamaan yang sesuai dengan tuntunan Quran, tuntunan hadis, yang moderat, yang memahami kehidupan berbangsa dan bernegara, yang memahami kebaikan secara keumatan, kebangsaan dan lain sebagainya. Kalau itu tidak kita persiapkan, maka kita nanti akan menjadi orang-orang tua yang gagal mewarisi kebenaran dan kebaikan kepada anak keturunan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan untuk kita bersama, agar kita terus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.